Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun berada dan jemaah dimanapun berada, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Saya panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan salawat serta salam kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Pada kesempatan pagi ini saya ingin ngopi bareng lagi dengan sahabat-sahabat. Nah, ini kita ngopi pagi. Alhamdulillah. Nah, jadi pada obrolan pagi kali ini, pada kesempatan kali ini, kita akan ngobrol bareng. Temanya itu bagaimana caranya agar kita cepat menguasai zikir nafas sadar Allah. Nah, kemarin ini ada sebuah pertanyaan dari teman, dari sahabat. Bagaimana caranya agar kita cepat bisa sadar Allah? Nah, di sini kita harus melakukan zikir napasnya itu lillah karena Allah. Karena yang membuat kita bisa aktif jiwanya sadar Allah itu ya bukan zikir napasnya, tapi Allah yang bisa mengaktifkan kesadaran jiwa kita menyadari Allah. Kalau zikir napasnya itu adalah sebuah metode, jalan atau cara gitu. Jadi lakukan saja. Kalau mau melakukan zikir napas, lakukanlah lillah karena Allah, bukan karena yang lain. Nah, di saat kita lillah untuk melakukan zikir napasnya, di situ nanti dimudahkan oleh Allah aktifnya jiwa kita menyadari Allah yang dekat. Terus bagaimana pengalaman saya sendiri? Jadi yang saya alami memang sebelum saya mengenal zikir nafas sadar Allah, pada saat itu sedang merasakan kegundahan dan kegelisahan. Jadi kegundahan dan kegelisahan saya itu adalah ingin mengenal Allah dalam kehidupan nyata. Jadi ada kegundahan di dalam hati saya. Saya ini punya Tuhan, tapi saya tidak mengenal Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari saya. Seakan-akan hidup saya ini ya gak ada tujuan gitu, gak ada tempat pegangan hidup. Nah, pada saat mengalami kegundahan itu, sebetulnya saya bicara di dalam batin saya, memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku petunjuk-Mu, berikanlah aku jalan yang mudah untuk mengenal-Mu di dalam kehidupan sehari-hari ini, ya Allah. Aku ingin mengenal-Mu, ya Allah. Nah, jadi kegundahan itu akhirnya dapat jawaban dengan cara Allah menggerakkan tangan saya itu mengetik di YouTube. Nah, itu cara cepat ketemu Allah. Nah, ini awal mula saya diperkenalkan oleh Allah dengan metode zikir nafas sadar Allah. Nah, tiba-tiba di situ banyak pilihan. Nah, jadi banyak pilihan untuk cara mudah untuk mengenal Allah. Tapi di situ saya tertarik dengan yang namanya zikir nafas sadar Allah. Karena mudah, simple gitu.
dan tidak banyak syarat untuk melakukan. Jadi singkat cerita, setelah saya memperhatikan videonya Pak Pur dan Bang Andi, di situ saya untuk memberanikan diri untuk praktek. Nah, malam pertama saya praktek, itu ya nggak bisa. Jadi nggak bisa fokus, pikiran ini kemana-mana terus. Di saat mau zikir, pikiran ini kemana-mana. Akhirnya tidak berhasil malam pertama. Nah, malam kedua itu saya coba lagi. Ini godaannya semakin menakutkan. Jadi di saat mau melakukan zikir nafas, itu terdengar bisikan-bisikan. Seperti bisikan, nanti kalau kamu nggak ada gurunya setan. Nanti kamu bisa gila. Nanti banyak sekali yang menggoda. Sehingga apa? Malam kedua pun gagal saya melakukan zikir nafas. Tapi saya nggak menyerah. Saya ingin mencoba lagi. Nah, singkat cerita lagi, di hari ketiga, di malam ketiga, saya ada komunikasi dulu dengan Allah. Ya Allah, aku ini adalah hamba-Mu yang tak berdaya ya Allah. Aku mau melakukan zikir nafas ini hanya karena-Mu ya Allah. Tolong mudahkan jiwa ragaku untuk bisa berzikir kepadamu ya Allah, untuk mengenal-Mu ya Allah. Nah, setelah ada obrolan di dalam batin saya seperti itu kepada Allah, ternyata ada respon dari Allah, sehingga saya bisa tenang dalam duduk timpu. Dan di saat mengamati napas, menyadari napas ini nyaman, tidak ada gangguan. Nah, setelah bisa mengamati napas keluar masuk dengan sendirinya, disitulah baru hati ini berzikir. Napas masuk, napas keluar Allah. Napas masuk, napas keluar Allah. Nah, itu terus sampai merasakan saya nikmat dalam berzikir. Dan di pertengahan jadi berubah itu. Lafaz hu Allah itu jadi berubah jadi ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai suara dan sebutan itu hilang. Tidak ada lagi. Yang ada kesadaran jiwa ini yang menyadari Allah. Nah, di saat sebelum menyadari Allah itu memasuki dulu wilayah ketenangan yang gak ada apa-apa, dan itu belum pernah saya rasakan. Nah, setelah mengalami itu barulah di situ yang disebut namanya penyaksian. Nah, dulu itu saya pertama kali mengenal zikir nafas sadar Allah, saya belum memahami yang namanya level. Kalau sekarang itu kan sudah ada level-levelnya. Level 1, level 2, level 3, level 4 sampai Sibghatullah. Jadi waktu saya pertama kali belajar tentang zikir nafas sadar Allah ini memang otodidak. Tanpa ada pembimbing, saya lakukan sendiri. Tapi ada komunikasi dengan Allah, walaupun saat itu saya belum tahu Allahnya itu yang mana. Jadi setelah komunikasi dalam batin ternyata dijawab, dibimbing oleh Allah. Nah, begitu setelah mengalami hal itu, baru di situ disadarkan lagi ternyata tidak terasa bahwa saya duduk timpu itu 3 jam. Nah, setelah disadarkan oleh Allah dari zikir, di situ mulai diperkenalkan oleh Allah tentang diri. Diri itu yang mana? Oh, begitu saya bertanya pada diri, hai diri yang menggerakkan tangan siapa? Jawabannya Allah. Hai diri yang
Ngalirkan darah ini siapa? Jawabannya Allah. Diri yang mendetakkan jantung ini siapa? Jawabannya Allah. Nah, ternyata di situ baru memahami diri ini yang tidak bisa apa-apa, hanya dipisahkan oleh Allah. Allahnya yang mana? Laisa kamitslihi syai'un. Yang enggak bisa. Tapi kita yakin itu Allah. Nah, setelah memahami itu, timbul rasa cinta kepada Allah. Rasa cinta yang begitu dahsyat. Nah, ini di setiap saya bicara dengan orang, selalu membicarakan tentang Allah. Tak peduli siapapun orangnya, saya membicarakan tentang Allah. Nah, itu awal proses pertama, timbul rasa cinta. Nah, setelah timbul rasa cinta itu, ternyata langsung dapat pembelajaran dari Allah untuk menguji kesungguhan diri saya itu mengatakan cinta kepada Allah. Allah uji dimulai dari rumah tangga, anak, harta, semua itu Allah uji. Nah, tapi setelah kita menyadari bahwa itu pembelajaran dari Allah dan banyak hikmah-hikmah yang saya dapatkan dari apa yang dialami setelah saya menyadari itu proses dari Allah. Nah, ini semakin yakin. Nah, setelah aktif menyadari Allah, setelah merasakan bisa komunikasi dengan Allah yang dekat, di situ bukti-bukti nyata Allah berikan. Dikarenakan saya belum ada guru pembimbing, saya butuh guru pembimbing. Lalu saya bicara kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku guru pembimbing dengan keilmuannya ya Allah. Dan pertemukanlah aku dengan guru pembimbing ini ya Allah. Nah, setelah saya komunikasikan, minta Allah untuk memberikan guru pembimbing, saya dipertemukanlah dengan Pak Setio Purwanto. Jadi saya komunikasikan setelah zuhur, sebelum asar Allah jawab. Pertama kali saya dipertemukan dengan Pak Setio Purwanto itu di Kebon Jeruk, di rumahnya Pak Joko gitu. Dan saya tidak tahu kalau beliau itu akan ada di sana. Nah, jadi ini adalah sebuah skenario yang sangat indah yang pernah saya alami. Singkat cerita, dipertemukanlah dengan Pak Setio Purwanto. Nah, di situ ngobrol bla 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 bla. Pas pada malam itu saya bertanya kepada Pak Setio, Pak Pur. Jadi panggilan akrab beliau itu Pak Pur. Pak Pur, di saat saya ini adalah pendosa, dari dosa kecil sampai dosa besar sudah saya lakukan. Apakah Allah masih bisa menerima taubat saya? Beliau bertanya kembali kepada saya, yang mengizinkan kamu berdosa itu siapa? Nah, saya menjawab, saya, diri saya. Nah, ini masalahnya, kata Pak Pur. Ya, kenapa Pak? Kamu menjadi Tuhan untuk dirimu sendiri. Jadi yang mengizinkan dirimu berdosa adalah Allah. Allah izinkan. Nah, disitulah baru saya tersadar. Iya juga, kalau bukan izin Allah nggak mungkin terjadi. Nah, terus beliau tanya, sekarang tobatnya mau karena siapa? Karena Allah. Ya sudah, lakukan. Nah, mulai dari situlah awal pertemuan saya dengan beliau, guru pembimbing yang namanya Pak Setio Purwanto. Singkat cerita, terus waktu berjalan, proses terus berjalan. Lalu saya menginginkan agar istiqomah dalam mengamalkan zikir nafas sadar Allah ini.
Saya komunikasikan lagi kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku keistiqomahan untuk melakukan zikir nafas sadar Allah ini ya Allah. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Nah, di saat kesadaran kita ini menyadari Allah, berkomunikasi dengan Allah, itu tiba-tiba dipahamkan oleh Allah. Jiwa saya paham langsung. Jadi dapat ilham untuk mengadakan zikir nafas berjamaah di rumah. Nah, ini kalau pakai dengan logika, akal pikir, ini nggak mungkin. Saya yang belum ngerti apa-apa, yang nggak punya ilmu apa-apa, mengadakan zikir nafas berjamaah di rumah. Nah, ini hal sesuatu yang tidak mungkin. Tapi ternyata di saat saya lakukan perintahnya, disitulah saya menyaksikan kemahaan Allah, kebesaran Allah. Banyak dihadirkan teman-teman yang belajar zikir nafas ke rumah. Dan disitulah akhirnya kita ini bisa istiqomah. Dan disitulah saya diistiqomahkan oleh Allah. Jadi sekali lagi buat teman-teman, istiqomah itu bukan hasil usaha kita. Jadi kita bisa istiqomah itu ya diistiqomahkan oleh Allah, dimampukan untuk istiqomah oleh Allah dengan cara Allah. Nah, sampai di situ pun saya menyaksikan lagi kebesaran-kebesaran Allah yang luar biasa dengan dihadirkannya Pak Setio Purwanto ke rumah. Dihadirkan Pak Setio Purwanto ke rumah waktu itu pertama kali sahur bareng. Sahur bareng, lalu kita zikir nafas bareng dan diskusi bareng. Nah, itu saya menyaksikan bahwa ini kehendak Allah dan ini tanda dari Allah bahwa di tempat ini akan ada selalu orang-orang yang berzikir kepada Allah. Sampai kedua kalinya beliau dihadirkan oleh Allah untuk zikir nafas bareng juga di tempat saya. Jadi sebetulnya saya hanya menyaksikan kehebatan Allah yang begitu luar biasa, yang di luar nalar pikir saya. Ya, menurut akal pikir saya nggak mungkin saya bisa menghadirkan Pak Setio Purwanto. Tapi bagi Allah mudah. Sampai banyak teman-teman yang bertanya, ngundang Pak Pur itu berapa? Ya saya berkata terus terang, saya nggak mengundang. Tapi beliau itu dihadirkan Allah. Nah, ini bedanya. Jadi luar biasa di saat kita bisa menyaksikan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi makna dari sadar Allah ini bukan hanya kita untuk pahami dalam kata-kata, tapi harus kita aplikasikan kesadaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa? Menjadi saksi Allah, menyaksikan kebesarannya, menyaksikan keberadaannya, menyaksikan kemahaannya, menyaksikan kekuasaannya, menyaksikan kasih sayangnya, perbuatannya. Di sini luar biasa, teman. Jadi yang saya alami memang seperti itu. Tapi kenapa banyak yang mengeluh, teman-teman ini merasa susah, merasa lama dalam proses zikir nafas sadar Allah ini. Jadi setelah saya pahami dan saya telah, dikarenakan masih adanya niat-niat, tujuan-tujuan selain Allah. Karena banyak orang-orang yang ingin mengenal Allah itu dalam keadaan diuji dalam kesulitan, kesedihan, kesusahan.
Di sini kalau niat kita sudah karena Allah, tujuannya harus Allah, murni. Nah, setelah nanti kita baru diperkenalkan oleh Allah, disitulah nanti kita akan diberikan solusi-solusi oleh Allah dan mengikuti kehendak-kehendak perintah Allah. Awal pertama pun saya nggak ngerti yang namanya ilham. Yang maksud ilham itu kayak gimana? Karena saya merasakannya itu di saat komunikasi tiba-tiba ada jawaban, tahu-tahu paham. Di saat kesadaran jiwa ini nyambung, menyadari Allah, berbicara kepada Allah, tiba-tiba ada pemahaman yang dipahamkan oleh Allah. Yang apa yang harus aku lakukan? Di situ langsung ada perintah. Nah, itu belum ada rumus ATP, belum memahami 3T. Dan ternyata ini masih banyak istilahnya pelajaran-pelajaran yang belum saya pahami. Nah, di saat itulah mulai terus berjalan sampai saya bisa diperjalankan oleh Allah ini keliling kota Indonesia. Sampai yang menurut akal pikir saya nggak mungkin sampai Padepokan. Begitu Allah berkehendak ke Padepokan Solo itu bagaikan ke rumah sendiri, mondar-mandir. Berkali-kali bolak-balik. Yang menurut akal pikir nggak mungkin, jauh, ongkosnya mahal. Tapi begitu Allah berkehendak, Allah buktikan. Nah, nih, bolak-balik. Jakarta Solo, Jakarta Solo, Jakarta Solo, Jakarta Solo. Nah, di situ penyaksian, saudara-saudara. Jadi di saat kita sudah benar-benar mau mendekat, mau mengenal, harus siap diproses. Jadi belum diproses kita udah takut, gimana bisa mengenal? Dan di sini prasangka kita itu harus tetap berprasangka baik kepada Allah. Apapun yang kita alami. Ya memang Pak Pur selalu memberikan penjelasan, memotivasi. Ke Allah itu bahagia. Ke Allah itu bejo. Ini di sini agar apa? Untuk kita mau melakukan. Tapi di saat kita melakukan, ternyata ke Allah itu bukan hanya bahagia. Ke Allah itu bukan hanya bejo. Tapi semuanya kita harus menerima. Sedih dan bahagianya. Bejo dan kesulitannya. Di saat diproses itu baru kita paham. Jadi begini teman, sahabat. Kita dalam keadaan susah. Dalam kehidupan. Terus kita menyadari yang memberi susah itu Allah, yang memberi senang itu Allah. Kira-kira jiwa kita tenang gak? Tenang. Makanya itulah fungsinya jiwa kita sadar Allah. Kan selalu tenang di saat apapun keadaannya. Di saat jiwa kita belum sadar Allah, begitu diberikan kesulitan, pasti gelisah, gundah. Karena apa? Yaitu berusaha mencari solusi. Padahal nggak sanggup. Tapi maksain, tambah puyeng, tambah stres. Tapi di saat kita sadar, yang memberi masalah Allah, yang bisa memberi solusi Allah, ya sudah berserah ke Allah, menjalankan perintahnya. Selesai. Kelar. Nah itu teman-teman. Jadi obrolan pagi ini kita simpulkan, jadi bagaimana cara mudah untuk menguasai zikir nafas sadar Allah ini. Kita lakukan zikir nafasnya itu lillah karena Allah, dan berserah kepada Allah di saat melakukan zikirnya. Dan nanti itu dibimbing oleh Allah. Jadi ingat, bagi teman-teman yang baru mengamalkan zikir nafas, luruskan niat.
dan tujuan. Karena kalau masih ada selain Allah, di situ akan muter-muter terus, akan bingung terus. Tapi bagi yang memang hanya tujuannya Allah, murni hanya Allah, di situ diproses akan lebih cepat. Nah, kami jiwa ini sadar Allah, kita aplikasikan dalam keseharian. Jadi jangan hanya di saat kita duduk timpu kita sadar Allah, di saat dalam kehidupan keseharian tidak sadar Allah. Nah, ini banyak yang terjadi seperti ini. Wah, di saat duduk timpu banyak itu yang menyadari Allah. Wah, begitu selesai dalam keseharian, kacau, bingung lagi. Nah, karena apa? Tidak diaplikasikan. Jadi setelah kita latih duduk timpu, kita harus aplikasikan dalam keseharian. Sehingga kita merasakan kemanfaatannya, efek dari apa yang kita lakukan. Jadi efek dari zikir itu kan harus merubah karakter, merubah perilaku. Nah, ini yang saya rasakan. Dulu karakter saya itu keras, perilaku saya itu buruk. Tapi begitu setelah saya belajar, mendalami, mengaplikasikan, sedikit demi sedikit Allah merubah keperilakuan saya, kepribadian saya. Yang tadinya cepat emosi, agak enggak gitu, sedikit enggak gitu. Jadi dirubah oleh Allah. Awalnya dulu itu enggak boleh tersinggung sedikit, langsung ngajak berantem. Nah, sekarang enggak. Nah, itulah efek-efek di saat kita melakukan zikir lillah karena Allah. Maka akan ada efek kepada diri kita dan perilaku kita. Walaupun ya memang belum 100% gitu. 100%. Tapi ya alhamdulillah, saya syukuri. Begitu saya sudah mengenal Allah, memahami Allah, menyaksikan Allah dalam kehidupan nyata, hidup ini lebih terarah, ada tujuan. Jadi selama ini kalau hidup belum ada tujuan, maka akan terombang-ambing terus, terbawa angin terus, tergoyahkan terus. Tapi di saat kita hidup ini udah punya tujuan, tahu tujuannya, walaupun terombang-ambing, walaupun tertiup angin, akan kembali lagi kepada tujuan. Nah, kalau yang belum memahami tujuan, ketiup angin ya udah tersasar, kegoyang ombak ya udah tenggelam. Nah, itulah teman-teman, sahabat-sahabat. Jadi kita mengenal Allah, kita dekat dengan Allah itu bukan menjadi manusia yang sakti, mandraguna, atau bisa menghilang, bisa terbang, atau dan sebagainya. Justru kesaktian-kesaktian itu adalah jebakan. Jadi bukan berarti tidak ada keilmuan-keilmuan seperti itu ada, dan itu sudah saya alami. Nah, di saat kita sudah mulai mengenal Allah, sadar Allah, kita semakin menyadari bahwa diri ini tidak bisa apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Jadi diri ini sadar. Di saat diri ini sadar, di saat melakukan segala sesuatunya hanya dimampukan. Nah, jadi begitu saya menyadari, saya terapkan dalam kehidupan, saya terapkan dalam keseharian saya. Basic saya ini di terapis. Ini saya sebagai terapis totok saraf. Nah, dulu itu kan masih mengandalkan keilmuan. Sehingga apa? Di situ pengakuan saya yang bisa, saya yang mampu. Nah, begitu Allah aktifkan kesadaran jiwa ini menyadari Allah, di situ akhirnya diri ini sadar. Ternyata saya ini nggak bisa apa-apa. Nah, di saat saya melakukan terapi saat ini, jadi udah bukan pengakuan kemampuan saya, tapi hanya dimampukan oleh Allah.
Saya melakukan perintah dari Allah, masalah sembuh dan tidak sembuh itu urusan Allah. Makanya saya selalu membimbing, mengajak kepada pasien-pasien yang saya terapi untuk menyadari Allah yang Maha Penyembuh. Yang menyembuhkan penyakit itu bukan obat, yang menyembuhkan penyakit itu bukan terapi, yang menyembuhkan penyakit itu bukan jamu, bukan segala macam ikhtiar, bukan. Maha menyembuhkan. Terus gimana? Lakukanlah terapi ini karena Allah. Jangan berharap sembuh dari terapi, tapi berharap sembuhlah dari Allah. Nah, setelah diluruskan kesadaran yang menyadari Allah yang Maha Penyembuh, di situ saya sering banyak menyaksikan keajaiban-keajaiban Allah. Ada yang langsung disembuhkan, ada yang diproses dulu berhari-hari baru sembuh. Nah, ini hanya sekedar penyaksian saya sesungguhnya. Jadi saya bisa keliling ke seluruh kota Indonesia ini bukan mampunya saya hanya dimampukan Allah, hanya diperjalankan Allah. Kalau mengandalkan kemampuan diri, ongkos dari mana? Terus bagaimana dengan anak dan istri? Bagaimana dengan waktu pekerjaan saya? Nah, itu akan menjadi benturan-benturan. Tapi dikarenakan Allah yang memperjalankan, disitulah saya menyaksikan bagaimana Allah itu memfasilitasi, bagaimana Allah itu menjamin, dan bagaimana Allah itu mengurus kebutuhan-kebutuhan anak istri saya di rumah. Jadi Allah berikan rezeki anak istri, bukan saya. Selama ini saya mengaku bahwa diri saya yang memberikan rezeki kepada anak istri. Tapi setelah diperjalankan oleh Allah, barulah di situ saya dipahamkan. Yang bisa memberikan rezeki kepada anak istri itu ya Allah, bukan saya. Nah, di saat saya terus ikuti perintah-perintah Allah dalam keseharian, di situ penyaksian yang nyata yang jelas, teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman yang baru mempelajari, jangan investasinya jangan terlalu tinggi gitu. Karena apa ya? Saya itu pun ngalami dulu itu kenal Allah biar kaya raya, kenal Allah biar jadi wali, kenal Allah biar jadi punya karomah, kenal Allah biar sakti. Nah, itu dulu pernah ada di dalam benak pikiran saya. Tapi setelah diproses baru dipahamkan oleh Allah. Jadi setelah kita mengenal Allah, dekat dengan Allah, yaitu kita jadi hamba. Makanya kini kita harus aplikasikan setelah aktif jiwa sadar Allah ini menjadi saksi Allah, menjadi abdi Allah, menjadi khalifah Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, disitulah baru kita akan memahami untuk apa kita hidup dan akan kemana setelah hidup. Nah, proses demi proses ini memang harus dilewati, teman-teman. Karena apa? Satu guru, satu ilmu dalam aplikasi ini beda-beda. Karena apa? Peran kita pun beda-beda. Jadi wajarlah kalau ada perbedaan itu. Jangan dijadikan sebuah masalah. Kok si Yusuf sama Mbah Bejo beda? Kok si Yusuf dengan Pak Pur beda? Nah, perbedaan-perbedaan itulah Allah berikan sebagai ciri khas masing-masing. Tapi tujuannya sama. Lurus ke Allah, sadar Allah. Ya karena apa? Proses dan perannya ini ya beda. Pak Pur sebagai dosen, Mbah Bejo mantan rektor, lah saya mantan reman. Nah, ini semua beda, teman. Jadi saya berusaha untuk menikmati peran saya. Bagaimana saya dimampukan oleh Allah untuk berdakwahnya seperti ini, ya saya lakukan saja. Saya ikuti saja. Cacian, makian, hinaan tak masalah. Di saat kita mau melakukan karena Allah, tidak akan gentar.
Kalau cuma hanya cacian makian, saya ngalamin diludahin, saya ngalamin diusir, itu biasa teman. Dalam aplikasi itu saya anggap udah hal biasa. Kenapa? Saya mempunyai benang merah. Saya tarik benang merah ini ke Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Beliau pun itu di saat berdakwah hal-hal yang sama seperti itu. Sampai beliau lebih parah lagi, dilempari kotoran, dilempar batu. Kita cuman baru diludahi, baru diusir, belum seberapa. Di situ yang membesarkan hati saya untuk terus berjalan. Jadi walaupun saya bodoh, walaupun saya tidak memahami keilmuan tentang agama, tapi saya tetap belajar. Dan saya lakukan berdakwah ini sesuai kemampuan yang dimampukan oleh Allah. Jadi saya nggak bisa mereka-reka lah. Inilah yang saya alami, inilah proses saya. Ya mungkin kalau orang yang menyaksikan itu ada yang takjub, ada yang menghina, ada yang mencaci melihat proses perjalanan ini. Ya nggak masalah. Yang penting antara kita dan Allah dan kita dengan yang lain itu ya baik-baik saja. Karena semua itu ya sudah menjadi skenario Allah, teman. Jadi apapun yang kita alami, sadari saja itu skenario dari Allah yang memang harus kita lewati. Dan saya banyak dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa di saat diperjalankan jiwa, raga, dan ruh. Wah, ini mulai dipahamkan lagi. Jadi di saat di dunia ini yang diperjalankan itu bukan hanya jiwa, tapi jiwa, raga, dan ruh kita diperjalankan oleh Allah. Nah, ini yang saya pahami saat ini ya begitu. Kemarin waktu dapat masalah amanah di luar nalar itu ya memang luar biasa pembelajaran. Banyak mengalami amanah-amanah yang di luar nalar saya. Contohnya saat ini yang saya alami. Saya mendapatkan amanah pada keadaan pandemik atau yang disebut ini masa virus corona ini. Nah ini semua jalan di lockdown. Kemarin itu saya mau berangkat ke Bandung, jalan itu udah ditutup semua. Waktu pagi ini udah naik travel ya, disuruh balik ke Jakarta. Nah siang itu ada diperintahkan lagi berangkat. Nah disitulah ternyata saya menyaksikan memang Allah berkehendak saya ke Bandung. Ya, akhirnya sampai di Bandung. Walaupun menurut akal pikir nggak mungkin sampai. Nah inilah teman yang disebut menyaksikan Allah yang dekat. Jadi menyaksikan Allah itu bukan bentuk wujud rupa gitu loh. Karena apa? Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Kita akan menyaksikan Allah dengan perbuatannya, sifatnya. Ini di saat kita menyadari. Ini kalau udah bahas tentang zat, tentang wujud, nah ini harus ngopi bareng dah, biar nggak salah paham. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang baru belajar zikir nafas sadar Allah, sekali lagi saya ini hanya memotivasi. Dan apa yang saya alami, zikir nafas sadar Allah ini mengajarkan benar-benar lurus ke Allah. Karena belok sedikit aja sudah nggak mau. Maka belok sedikit aja sudah tercebur, tertipu, tersesat. Nah, disinilah kuncinya itu lurus ke Allah, sadar Allah. Jadi di saat tersesat pun kalau kita sadar Allah, kita sadar sedang tersesat. Sehingga apa? Balik lagi untuk lurus gitu loh.
Itulah fungsinya di saat jiwa kita sudah aktif sadar Allah. Jadi mengenal Allah, ma'rifatullah itu bukan akhir tujuan. Justru mengenal Allah, ma'rifatullah itu awal perjalanan kita beragama dan menjalani kehidupan sehari-hari. Gitu. Makanya kadang-kadang dijadikan ma'rifatullah itu adalah tujuan akhir. Padahal sesungguhnya ya ma'rifatullah itu awal mula perjalanan kita. Awal mula perjalanan kita dalam kehidupan, awal mula perjalanan kita dalam beragama. Awalnya itu ma'rifatullah. Jadi bagi teman-teman, jiwa sadar Allah itu bukan berarti menjadi manusia suci. Jadi orang yang sadar Allah itu bukan berarti tidak mengalami salah. Tetap proses salah benar itu akan dilewati selama kita masih hidup di dunia. Gitu. Semuanya itu akan dipahamkan dalam proses perjalanan sehari-hari dalam kehidupan. Jadi Allah itu memang memberikan pemahaman secara langsung dalam kehidupan sehari-hari dan dari pembelajaran yang kita alami. Nah, disitulah nanti kita akan memahami hikmah. Makanya saya bicara kemarin, jiwa sadar Allah itu bisa membaca tanpa ada tulisan, melihat tanpa ada wujud, mendengar tanpa ada suara. Maksudnya itu seperti apa? Jadi yang melihat tanpa ada wujud itu yang dilihat hanya Allah. Mendengar tanpa suara, yang didengar itu ilham dari Allah. Membaca tanpa ada tulisan, yang dibaca itu adalah hikmah kejadian. Nah, di situ kalau kita baca hikmah itu kan nggak ada tulisannya, tapi kita bisa baca. Nah, dan di situ Allah memberikan pemahaman. Nah, itu teman. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang baru mau belajar zikir nafas, metode zikir nafas sadar Allah ini bukan tempat ajang kesaktian, bukan tempat ajang kekuatan. Jadi di sini malah justru kita memahami ketidakberdayaan diri kita, ketidakmampuan diri kita. Sehingga menuhankan Allah, sehingga selalu bergantung kepada Allah, sehingga selalu meminta pertolongan Allah, sehingga selalu meminta bimbingan Allah. Jadi bukan mempelajari hal-hal istilahnya kesaktian, tapi di sini kita belajar bertauhid, mengahadkan Allah, mengesahkan Allah. Nah, itu teman-teman. Jadi obrolannya alhamdulillah ini ngalor ngidul, tapi ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan itu sedikit berbagi dari pengalaman. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan ditanyakan dan kita absen dulu nih yang sudah hadir. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Ada Pak Leman, ada Warastuti, Yuniarti, yang Mbak Yuniarti, ada Umi, ada Pak Kamai, Gersik hadir Bang Yaksob, alhamdulillah, terima kasih Pak Kamai. Ada Uda Z Limen, ada Muhammad Solikan, ada Ihsan Zikir Nafas, alhamdulillah. Ah, ini dia pembimbing kita juga nih, Mbah Bejo SA, alhamdulillah, terima kasih Mbah sudah hadir. Pak Tarkam, wah Mbah Bejo mantap bos, siap bos. Oke, ini ada Pak Peri Zikir Nafas, alhamdulillah. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir. Jadi itu motivasi dari saya, bagaimana cara mudah untuk melakukan zikir nafas sadar Allah ini. Ya, cara mudahnya kita harus lillah, murni karena Allah.
Jangan ada tujuan-tujuan selain Allah. Nah, di situ nanti akan dimudahkan Allah. Kita harus yakin bagi Allah itu tidak ada yang tidak mungkin. Menurut diri kita susah, bagi Allah mudah. Menurut diri kita itu nggak mampu, menurut Allah mampu. Nah, jadi jangan mengandalkan diri di saat ingin mengenal Allah. Tapi diri ini berserahlah kepada Allah, sehingga nanti dimampukan Allah untuk diperkenalkan oleh Allah. Teman-teman, oke, kita ngopi. Mumpung masih santai. Jadi tugas saya nanti jam 1. Jadi sebelum jam 1 jadi santai di kamar ini menikmati jaminan Allah. Nah, kalau kata Aki, berduaan dengan Allah. Wah, ini terlalu lebay ya. Enggak. Kita ini ngopi aja. Jadi ternyata setelah saya pahami, kita nggak bisa membanding-bandingkan Allah dengan makhluk. Nah, di sini makanya semakin kita berjalan ini semakin dipahamkan dan semakin tidak akan tertipu dengan istilahnya Allah yang diciptakan oleh halusinasi pikiran, perasaan, atau istilahnya dengan makhluk-makhluk yang mengaku Allah. Nah, ini kita akan dipahamkan yang benar-benar murni Allah itu yang mana. Jadi di sini memang kalau mau paham ya laku, karena ini ilmunya ilmu laku. Kalau kita hanya mendengarkan YouTube, memahami buku-bukunya, tapi tidak mau melakukan, ya akan merasa sia-sia, merasa tidak ada manfaat. Tapi kalau kita aplikasikan, insya Allah dijamin oleh Allah ada kemanfaatan bagi diri kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita. Jadi di sini memang kita harus nekat. Arti kata nekat ya totalitas. Jadi mau mengenal Allah itu ya nggak usah takut. Kalau masih takut-takut ya berarti belum total ingin mengenal Allah. Mau mengenal Allah tapi banyak alasan, masih banyak tapi ini, tapi itu. Nah ini ya gimana? Saya ya memang dididik oleh Allah, diberikan oleh Allah, ini jiwanya nekat. Di saat mau melakukan apapun ya saya nekat. Nah, ini jadi nggak memikirkan gimana nanti. Ini lakukan aja dulu. Nanti ya nanti. Makanya banyak yang nakut-nakutin. Nanti kamu gila loh. Kamu ini ilmu tingkat tinggi ini, bahaya ini. Nggak kuat nanti kamu stres. Kalau saya malah sekalian saya tantangin gitu loh. Maksud arti kata gini, masa iya gitu kan, kita untuk mengenal Allah malah jadi gila, kita untuk berserah kepada Allah menjadi stres. Sedangkan saya dulu itu melakukan yang gila-gila, yang luar biasa gilanya, dan itu yang dilarang. Nah sekarang yang istilahnya masa untuk demi kebaikan dan yang diridhoi oleh Allah, saya enggak, istilahnya enggak nekat, ya nekat. Saya lebih nekat sekarang. Jadi apapun kata orang lain enggak peduli. Yang penting saya ikuti perintah Allah, kehendak Allah. Udah. Tapi kalau bukan perintah Allah, bukan kehendak Allah, ya saya enggak mau ikuti. Saya enggak mau nekat lagi. Karena apa? Ya percuma kalau tanpa bukan perintah Allah dan kehendak Allah, itu akan merugikan diri sendiri. Tapi kalau sudah perintah Allah, kehendak Allah, ya sudah, itu adalah suatu kebahagiaan. Itu adalah suatu keuntungan yang tidak bisa diungkapkan, tidak bisa dibandingkan. Dulu itu memang saya masih mengejar tentang rezeki ke dunia. Uang terus.
Tapi ternyata setelah dipahamkan, oh, itu jebakan. Jadi kita harus bisa ngerasakan ada uang gak ada uang tapi tetap bahagia. Itu luar biasa, Mas Bro. Melebihi punya uang miliaran. Dan tidak ternilai dengan uang. Di saat kita gak punya uang bahagia. Coba. Jadi ternyata setelah disadarkan oleh Allah, rezeki yang tidak dengan uang adalah di saat jiwa kita ini diaktifkan oleh Allah untuk sadar Allah, menyadari Allah. Kalau di tempat-tempat lain, kalau di metode-metode lain, itu kan ada yang disebut dengan tajali kepada Allah, sampai terus apa, husul. Nah, jadi bertemunya dengan Allah itu seperti apa? Nah, di sini dimudahkan pemahamannya. Jadi bertemu dengan Allah itu ya sadar Allah. Di saat kita sadar Allah ya bertemu Allah. Gitu. Di saat kita sadar Allah ya bersama Allah. Tapi bersamanya ini bukan bersama kayak kita dengan sesama makhluk. Kita beda ini. Gitu. Makanya kita harus benar-benar paham. Dan itu nanti dipahamkannya oleh Allah. Jadi tak perlulah kita terlalu ambisi dengan nafsu. Tapi di sini kita ambisinya dengan pasrah total, bukan nafsu. Nekat, tapi dengan pasrah nekatnya tuh. Pasrah kepada Allah. Ya Allah, aku pasrah kepadamu dah. Bismillah, Allah berjalankan. Nah di situ baru penyaksian. Kalau saya dengar ceritanya perjalanannya Mbah Bejo, wah nggak sanggup jadi Mbah Bejo. Nah, makanya di sini akhirnya saya nggak bisa untuk seperti Mbah Bejo, saya nggak bisa untuk seperti Pak Setio Purwanto. Nah, akhirnya ya udah jadi si Yusuf. Jadi saya lakukan menjadi diri saya sendiri. Bagaimana yang namanya si Yusuf ini mengenal Allah, diperjalankan, dididik oleh Allah. Apakah bisa? Kita kan manusia biasa. Ya justru disinilah kita sebagai hamba, manusia biasa memang. Tapi kalau Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin, teman. Jadi mengenal Allah itu nggak usah menjadi ustadz, mengenal Allah itu nggak usah jadi habib, mengenal Allah itu nggak usah jadi nabi. Jadilah manusia biasa yang taat akan Tuhannya, Robnya. Makanya dalam syahadat itu kan kita berjanji itu, bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa yang kita saksikan? Nah, jadi kita bisa menyaksikan setelah kita diaktifkan kesadaran jiwa oleh Allah. Saksikan Nabi Muhammad itu bukan menyaksikan bentuk wujudnya, tapi apa yang diajarkan, apa perilakunya. Sudah ada belum di dalam diri kita? Itu. Jadi itu aja bagi teman-teman, sahabat-sahabat. Mudah-mudahan obrolan pagi ini ada manfaatnya. Saya di sini bukan ingin menggurui atau mewejang, tapi di sini saya hanya memberikan sebuah motivasi bagi teman-teman yang memang masih
mengamalkan zikir napas sadar Allah. Jadi kenapa banyak yang keluar dari grup itu ya karena nggak kuat, tertiup angin, terjang gelombang. Jadi tapi ya nggak masalah sebetulnya. Ya itulah yang harus kita terima, ketentuan-ketentuan Allah. Karena di saat diperjalankan, dipilih, kita diberikan hidayah dalam proses itu, ya begitu, mengalami hal-hal seperti itu. Ombang-ambing itu biasa. Dan ini ibaratnya kalau saya gitu, ini kayak patrap gerak. Patrap gerak itu kan, wah kok Allah ya dengan ego nih naik terus, akhirnya dia dibanting, wah. Tapi begitu berserah, disitulah akan merasakan nyamannya digerakkan Allah itu. Jadi itu teman-teman, jadi obrolan ini sebagai motivasi karena ada pertanyaan dari sahabat kemarin itu dari Pontianak, bagaimana cara mudah agar kita bisa sadar Allah. Ya lakukan zikir napasnya murni karena Allah, nanti dapat bimbingan dari Allah, dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita hanya paham, ngerti di dalam pikiran gitu, tapi dalam aplikasi kita tidak mau melakukan. Berteori itu boleh, ya kan, tapi praktekkan. Nah, kalau misalkan kita sudah praktek pun juga bisa berteori. Ada yang berteori dulu baru praktek, ada yang praktek dulu baru dapat teori. Jadi ya nggak ada yang salah sebetulnya. Ya, memang itulah proses. Awal-awal ya saya juga gitu, merasa benar, merasa paling tahu, merasa paling ini itu, dan ternyata itu salah. Setelah dipahamkan oleh Allah, ya sikap seperti itu salah. Nah itu untuk menyadari itu salah, itu kembali lagi menyadari diri ini yang tidak bisa apa-apa, yang tidak tahu apa-apa, sehingga kita menyadari walaupun kita tahu hanya diberitahu Allah, walaupun kita bisa hanya dibisahkan oleh Allah. Jadi tidak ada pengakuan diri. Makanya belajar zikir napas sadar Allah ini untuk menuhankan Allah, menyaksikan Allah, bukan menjadi Tuhan. Itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi, bagi teman-teman yang masih mengamalkan, tetap berjalan, tetap semangat, dan sadari terus Allah itu dekat, Allah itu segalanya. Pada keadaan apapun tetap jalan, walaupun sampai ngesot-ngesot jalan terus. Dan bagi yang sahabat-sahabat yang baru mau belajar, mau mengamalkan, gak usah takut. Jadi kalau mau lakukan saja dengan ketulusan, ketidakberdayaan, dengan kebodohan. Gak apa-apa, kita gak tahu ya kita jalankan aja. Justru di saat kita merasa tidak mampu dan bodoh, disitulah akan menyaksikan keberadaan Allah yang memampukan, yang membisahkan. Jadi sekali lagi bagi teman-teman, tetap berjalan. Untuk sahabat-sahabat yang baru ingin bergabung, silahkan bergabung. Karena kami ini banyak, ada cabang di setiap daerah sebetulnya, cuman memang belum aktif semua. Tapi ya bisalah melalui dengan YouTube-nya Pastio Purwanto, Mbah Bejo SA, channel Mbah Bejo SA, atau dengan YouTube saya juga bisa. Silakan nanti kalau yang ingin bergabung bisa tinggal klik. Kalau mengikuti channel saya ada di situ. Dan kalau untuk memahami teori-teorinya, kalian bisa klik di www.solospiritislam.com. Nah di situ tuh sudah komplit semua untuk masalah teori. Karena saya dalam aplikasi ini, zikir napas ini, saya jujur aja, saya belum pernah baca buku zikir napas. Jadi saya beli buku zikir napas,
tapi saya belum pernah membacanya. Justru saya malah bagi-bagikan gratis. Itu teman-teman. Jadi sampai ada teman yang bertanya, lu udah baca belum bukunya? Belum. Ah gila, ini ilmu tingkat tinggi segala macam tetek bang. Ya, saya nggak masalah kan. Dan ternyata ya walaupun nggak baca buku zikir nafas, Allah memberikan pemahaman tentang zikir nafas. Jadi disitulah saya menyaksikan kehebatan Allah, kemahaan Allah yang luar biasa, yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ingat pesan dari saya, mengenal Allah bukan menjadi orang sakti, kita mengenal Allah bukan menjadi orang suci, tapi kita mengenal Allah itu sebagai hamba Allah